Kalau menurut saya security kali ini tuh adem ya. Ini di Poco X3 NFC. Nah, di Snapdragon 700 series atau di X3 NFC ini di luar ekspektasi cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau informasikan lagi kalau misalkan ada update terbaru untuk security ya, atau game turbo terbaru. Ini versi 7.8.0 ekor 1.2 dan ini sudah berbahasa Indonesia. Nah, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya itu yang versi 7.8.0 yang ekor 0.2 itu versi Cina ya cuy. Itu sama sekali nggak recommended cuy, nggak worth it lah ya. Nah kali ini kita akan coba tes sekaligus di Poco X3 Pro dan juga di Poco X3 NFC. Kebetulan di X3 NFC ini masih di Android 12 dan di Poco X3 Pro ini sudah di Android 13. Nanti kita coba lihat bagaimana performanya cuy ya. Nah, kebetulan juga di sini saya sudah update untuk versi security-nya. Di sini kita coba lihat dulu, masuk ke dalam aplikasinya terlebih dahulu ya. Kita coba bandingkan di sini. Nah, seperti ini cuy. Ini sebelah sini Poco X3 NFC dan sebelah kanan ini Poco X3 Pro. Nah, kalau kita coba lihat masuk ke dalam settings, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Keduanya sudah menggunakan bahasa Indonesia dan teman-teman bisa lihat di sini untuk versinya 7.8 ekor 1.2. Ini 7.8 ekor 1.2. Nah, untuk plugin layanan sistem ini masih sama versi sebelumnya yang ekor 41 ya. Untuk Joyose keduanya ini versi 74 cuy. Ya, 74 versinya. Nah, oke. Di sini kita coba lihat dulu untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi security-nya ya. Nah, ini dia. Ini juga menjadi perbedaan ya antara di NFC dan di Pro-nya nih ya. Kalau di NFC kemungkinan sih ini karena dia di NFC masih di Android 12 ya. Kalau misalkan di X3 Pro dia sudah di Android 13 gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Padahal dia sama-sama menggunakan MIUI 14 ya. Oke, kemudian kalau kita coba lihat dulu ya, masuk ke dalam pengaturan, kita coba lihat di bagian baterai. Oke, kita masuk ke dalam pengaturan. Kita coba lihat di bagian baterai ya. Oke, ini jika kita baterai seperti ini. Oke, dia sama-sama seperti ini untuk tampilannya ya. Ada juga seimbang performa dan hemat baterai. Kalau kita coba lihat ke baterai di sini, dia masih menggunakan normal ya, bukan menggunakan derajat Celcius. Jadi tampilannya sama persis seperti ini cuy. Nah, untuk FPS saya sudah lock di 90 fps ya. Keduanya sudah saya lock di 90 fps. Jadi nggak pakai 120 fps ya. Udah cukup sih ya. Karena ya game-game juga yang jalan masih di 60 ataupun di Mobile Legends sih di 120 fps sih ya. Tapi ya saya pakainya di 90 fps juga udah enak banget ya. Dan tidak terlalu panas juga ke smartphone-nya. Untuk virtual RAM memori di sini saya gunakan yang berapa ya? Kita coba lihat dulu nih biar lebih jelas ya. Kita masuk ke tentang telepon, kemudian kita masuk ke penyimpanan. Tentang telepon, kemudian kita masuk ke dalam penyimpanan ya. Sini. Nah, kita coba lihat di berkas sistem. Oke. Di sini saya gunakan penambahan memorinya yang 3 GB ya. Nah, ini juga salah satu perbedaan ya, coy. Ini saya coba bandingkan aja nih. Ini salah satu perbedaan. Jadi kalau di Android 12 ya, Android 12 MIUI 14 untuk penambahan memorinya itu masih maksimal di 3 GB. Sedangkan kalau di Android 13 MIUI 14 dia sudah di 5 GB. Nah, jadi yang Poco X3 Pro saya pakai yang 5 GB, yang di X3 NFC saya pakai yang 3 GB ya. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam game turbonya nih ya. Oke, kita masuk ke dalam game turbo. Sama-sama kita login kan ini ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi untuk di X3 Pro ya, ini NFC. Di X3 Pro untuk GPU setting dia hilang ya, reset ketika update ke versi ini. Jadi di sini saya akan coba aktifkan terlebih dahulu untuk GPU setting yang ada di Poco X3 Pro-nya cuy ya. Oke, saya coba aktifin terlebih dahulu. Oke guys, di sini saya sudah aktifkan kembali ya untuk di Poco X3 Pro saya untuk custom ataupun GPU settingnya.
Oke, di sini sama-sama saya setting FPS-nya di 90 fps dan kita langsung saja masuk ke dalam game Genshin Impact untuk melihat nanti apakah security ini melimit performance atau tidak, atau lebih bagus daripada versi 7.7.3 ekor 1.3 cuy. Oke, langsung aja kita masuk ya. Langsung dua-duanya masuk aja di sini. Kita coba tes di Genshin Impact terlebih dahulu. Kita coba lihat ya untuk bilas sisinya kebuka cuy ya. Bila sisi kebuka nih, kita coba lihat ya, ini kebuka, ini juga kebuka, tampilannya juga mirip ya, tampilannya seperti ini cuy untuk bila sisinya, jadi aman sih. Tapi kayaknya di sini kita coba satu-satu deh cuy ya. Kita coba di X3 Pro dulu untuk game Genshin Impact-nya, nanti kita coba di Poco X3 NFC karena ini satu akun cuy, saya nggak ada akun lain nih untuk Genshin Impact ya. Oke, nah kalau kita coba lihat untuk di bagian tampilan bilas sisinya seperti ini cuy ya, dia enggak ada perbedaan sama sekali ya dengan di X3 NFC, sama persis cuy. Mau tampilan ataupun filter warna juga di sini ada ya di X3 NFC ya, mantap sih. Nah ini ya, ini ada nih, tidak ada. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam gameplay di Poco X3 Pro terlebih dahulu, bagaimana performanya ya. Oke guys, di sini saya sudah masuk di Poco X3 Pro Genshin Impact ya. Dia di 45 fps dan di sini mungkin saya limit ya performanya ya. Kita coba lihat dulu. Masuk ke pengaturan, kita coba ke 60 fps kan. Nah, ini dia ya. Kita coba ke 60 fps kan. Dan sekarang kita coba lihat. Oke, apakah dia tembus sampai 60? Oke, kita coba seperti ini ya, kita coba seperti ini dulu nih. Nah, karena terkadang kalau kita coba seperti ini dia akan berubah fps-nya. Coba lihat. Tetap ya, dia di 45 fps cuy. Kita coba masuk ke dalam pengaturan. Dia tetap di 45 fps padahal di sini kita sudah setting ke 60 fps. Ya. Oke. Jadi kalau menurut saya security kali ini tuh adem ya. Jadi performanya memang di sini dibatasi di 45 fps cuy. Nah, kalau masalah performance sepertinya lebih bagus versi 7.7.3 ya. Jadi masih tetap juaranya kombinasi terbaik sebelumnya yang sudah saya coba bahas. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin adem gitu kan, nggak panas ke smartphone-nya, kayaknya versi 7.8 ini recommended deh, worth it ya. Bisa dicoba aja lah ya, bisa dicoba aja ya. Di semua device Xiaomi bisa dicoba aja. Nanti kalau misalkan ya nggak bagus ya, bisa di downgrade aja. Karena ya itu dia ya, kalau kita nggak coba sih susah cuy. Ini harus dicoba karena setiap device itu berbeda-beda ya. Nah, seperti inilah performanya ya. Kalau saya coba rasakan memang lebih smooth versi 7.7.3 sih. Nah, seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu ya. Ini untuk di X3 Pro ya. Versi 7.8.0. Nah, kalau misalkan ingin dia nggak ke limit performanya, kita bisa hapus Joyose-nya, atau bukan hapus sih, kita force stop Joyose-nya yang sebelumnya kita sudah praktekkan ya. Tinggal masuk ke pengaturan, ke aplikasi, cari Joyose dan paksa berhenti aplikasi Joyose-nya. Ini pasti akan ke 60 fps. Kalau ketika kita coba restart smartphone, dia akan langsung nge-limit lagi. Kalau mau di unlock lagi, kita harus paksa berhenti lagi untuk aplikasi Joyose-nya. Oke, jelas ya. Jadi untuk versi ini security-nya melimit performance cuy. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang memang nggak mau HP-nya terlalu panas ataupun pingin adem ketika bermain game ya. Itu bisa pakai security yang versi ini. Oke, itu spesifik di Snapdragon 800 seriesan lah ya. Itu hampir sama. Nanti mungkin di video terpisah saya coba di Poco F3 seperti apa, apakah juga sama di limit atau malah di Poco F3 enggak ke limit ya. Itu pasti berbeda nanti ya. Oke, itu ya untuk di X3 Pro. Kita akan coba tes di X3 NFC bagaimana performa gamingnya setelah update ke 7.8 ekor 1.2 cuy. Oke, langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay Genshin Impact di X3 NFC ini cuy. Oke ya.
Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam Genshin Impact dan ini di Poco X3 NFC. Nah, di Snapdragon 700 series atau di X3 NFC ini di luar ekspektasi cuy, ya kan? Nah, di setiap device berbeda. Malah di sini dia nggak ke limit, dia bisa sampai ke 55-60 fps nih. Kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan, masuk ke dalam setting, dia bisa 60 fps di sini. Nah, ini dia cuy, ya. Oke. Nah, jadi di X3 NFC atau di Snapdragon 700 series ini bisa dapat 60 fps. Ya, performanya lancar tuh. Ya, mantep ini. Oke, kita coba ya. Kita coba serang nih musuh nih. Di 40 ya, 30 paling drop ke 30 sih ini. Tuh. Kita jurus aja nih, kita jurus. Wush. Kan aman, nggak ada starter sama sekali ketika kita pakai skill seperti itu, jadi aman ini ya. Nah, X3 NFC pakai versi ini aman juga nih, bisa dicoba ya, mantep lah, performanya mantep. Oh, kebal cuy. Oh, karena dia angin juga ya. Kalau pakai api kayaknya dia ini selesai tuh. Nah gitu cuy ya. Teman-teman bisa dicoba aja nih ya, di X3 NFC ataupun di device lain Xiaomi bisa dicoba karena setiap device itu beda-beda ya. Sayangnya di X3 Pro ya, di sini itu kalau menurut saya sih masih tetap yang terbaik di versi 7.7.3 ya. Performanya mantap tuh. Di versi ini malah dia di limit performanya cuy. Oke. Nah, di sini saya nggak pakai percepat ya. Nggak pakai percepat seperti ini, mantep lah, ini lancar ini cuy, lancar ini cuy. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk tes gameplaynya di Genshin Impact. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya setelah kita coba tes di kedua smartphone ini ya, di Snapdragon 700 series, Snapdragon 800 series. Jadi security versi 7.8.0 itu di 800 series dia ngelimit performance ya. Kita kombinasikan dengan Joyose 2.24 ya. Kalau di X3 NFC malah terbalik, dia nggak ke limit performanya. Jadi sama seperti versi 7.7.3 security-nya di sini. Ini ya beda gitu kan. Ya gimana ya? Jadi saya simpulkan lagi di sini, di setiap device itu pasti akan berbeda. Jadi aplikasi security ini harus dicoba cuy, harus dicoba. Saya nggak bisa menyimpulkan kalau misalkan di Redmi Note 10S misalkan yang ini worth it. Nah, saya nggak bisa seperti itu cuy, karena harus dicoba. Terkadang bisa berbeda hasilnya. Seperti contoh di kedua smartphone ini berbeda cuy. Oke, jadi seperti itu ya. Yang mau coba teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi box ataupun yang sudah gabung di grup Telegram saya, itu pasti teman-teman sudah dapat aplikasinya ya. Oke, tapi biar nggak ribet atau nggak mau ribet, langsung aja cek di deskripsi untuk aplikasinya cuy. Oke, itu aja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sip.